Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud Satari dengan NIM 2020435011421 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indarpasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul TA saya atau aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pilihan Karyawan dan Guru Terbaik di SD Tarunaja menggunakan metode Simple Additive Weighting atau metode SAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya di sini saya beri nama yaitu Work 13 Karyawan Guru, yang dimana memiliki 4 buah tabel dan 3 buah view. Nah, untuk tabelnya di sini yaitu terdapat tabel image yang digunakan sebagai media penyimpanan logo SD Tarunaja. Kemudian terdapat tabel kriteria yang digunakan untuk menyimpan data-data kriteria, yang dimana terdapat ID kriteria, dan bobot. Kemudian terdapat penilaian. Penilaian di sini yaitu digunakan untuk menyimpan data penilaian beserta dengan hasilnya, yaitu terdapat ID user, ID kriteria, dan choice. Nah, kemudian terdapat tabel user. Tabel user ini digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data user, baik dari admin, karyawan, serta guru. Pada tabel user ini terdapat ID, nomor induk, jabatan, nama lengkap, tanggal lahir, informasi, dan foto. Kemudian di sini terdapat view, yaitu yang dimana terdapat normalisasi yang memiliki ID user, ID kriteria, dan nilai normalisasi. Nah, normalisasi di sini digunakan untuk menghitung normalisasi yang ada pada metode SAW. Kemudian dilakukan perankingan yang dimana memanggil ID user berdasarkan dengan nama lengkap dan skor, kemudian rankingnya. Kemudian terdapat skor akhir juga, yang dimana terdapat ID user dan skor juga ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasinya. Untuk aplikasinya di sini saya menggunakan Java NetBeans, SAMPP, dan MySQL. Nah, di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu menggunakan admin, karena untuk aktornya di sini hanya terdapat admin saja. Anda login sebagai admin. Nah, kemudian di sini terdapat data guru atau karyawan, data kriteria beserta dengan laporan. Untuk laporannya di sini terdapat 4 laporan, yaitu kriteria, ranking, guru atau karyawan, dan skor. Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai data karyawan. Nah, untuk data karyawan di sini terdapat ID alternatif atau ID user, kemudian jabatan yaitu guru dan karyawan, lalu terdapat nama lengkap dan NUPTK atau bisa sebagai nomor unit pendidikan tenaga kependidikan. Lalu di bawahnya terdapat informasi lainnya. Ini bisa diisi saja sebagai guru apa yang dikerjakannya. Nah, kemudian terdapat foto dan tanggal lahir juga. Lalu pada tabel kriteria di sini terdapat ID kriteria, dan bobot. Nah, untuk kriterianya di sini saya menggunakan 5 buah kriteria, yang dimana kehadiran, loyalitas, kinerja dan kemampuan kerjasama, inovasi dalam metode pengajaran, dan terakhir yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab, beserta dengan bobotnya juga. Nah, fungsinya akan melakukan coba input data atau karyawan. Nah, pada tampil di sini samping yaitu hanya menampilkan data guru, dan di sini juga bisa menampilkan data karyawan juga ya. Oke, saya akan menginput terlebih dahulu, yaitu memberikan nama lengkap, misal Guru Solihin, dengan
NUPTK-nya yaitu 39.000.11. Guru Solihin menjabat sebagai guru fisika ya. Kemudian untuk tanggal lahirnya di sini kita ambil tanggal 12 ya. Tambah data. Nah, kemudian akan disuruh memasukkan fotonya ya. Nah, jika dimasukkan, klik. Nah, maka sudah berhasil ya untuk menginputkan data ke data guru atau karyawan. Lalu di sini juga saya dapat melakukan CRUD, yaitu muat ulang, kemudian ubah data, tambah data, dan hapus data. Untuk data kriteria juga sama, di sini dapat melakukan CRUD, yaitu tambah data, muat ulang, hapus kriteria, dan ubah kriteria. Kemudian di sini saya akan melakukan input penilaian ya. Nah, untuk data penilaian di sini saya hanya perlu memasukkan nilai-nilai berdasarkan kriteria yang telah saya buat, yaitu kehadiran, loyalitas, dan seterusnya ya. Untuk bagian samping yang ada di tabel ini yaitu data-data yang telah saya masukkan beserta dengan nilai-nilainya ya. Kemudian saya akan mencoba memasukkan penilaian kepada Solihin. Untuk kehadiran saya beri 4, kemudian loyalitas yaitu 5, kinerja 5, inovasi 3, dan kedisiplinan yaitu 5. Maka untuk nilai akhirnya yaitu Solihin mendapatkan skor 89 dan berada pada ranking 2. Nah, kemudian akan saya hapus saja ya. Berhasil. Kemudian di sini terdapat laporan, yaitu laporan ini digunakan untuk menampilkan hasil laporan pada kriteria. Untuk laporan di sini saya menggunakan Jasper, yaitu terdapat sebuah logo, nama sekolah, alamat, dan nama tabelnya yaitu. Kemudian pada paling bawah yaitu terdapat nama kota, hari, beserta tanggalnya ya. Nah, kemudian terdapat nama kepala sekolahnya. Lalu terdapat laporan ranking, yaitu menampilkan data hasil ranking setelah dilakukan penilaian ya, yaitu dengan nilai ranking pertama didapatkan oleh Budi Santoso dengan skor 92 dan seterusnya ya. Lalu terdapat laporan data guru. Nah, untuk karyawan di sini hanya menampilkan nama guru beserta dengan foto-fotonya ya. Dan selanjutnya terdapat laporan skor. Nah, di sini hanya menampilkan nama beserta skor nilainya ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.